apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Papua bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan, dan berikut kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Misa Natal di Gereja Katedral Merauke dihadiri ribuan umat. Penjinak bahan peledak Brimob Merauke sterilkan gereja. Menikmati keindahan Pantai Palong di Kota Jayapura. Diam. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens 2025 mencatat capaian signifikan dalam penegakan hukum sepanjang Januari hingga Desember 2025. Sebanyak 15 anggota kelompok kriminal bersenjata tewas dalam penegakan hukum, sementara 45 orang lainnya ditangkap untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Yusuf Sutejo mengatakan aparat keamanan juga berhasil menyita 29 pucuk senjata api berbagai jenis, 4.194 butir peluru serta 2 bahan peledak. Selain itu, Satgas Damai Kartens bersama aparat TNI telah menguasai 14 lokasi yang selama ini digunakan sebagai markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Kombes Yusuf Sutejo menyebut Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan menjadi wilayah dengan tingkat gangguan keamanan tertinggi. Tantangan utama yang dihadapi aparat keamanan adalah keterbatasan infrastruktur dan kondisi geografis yang sangat terpencil dengan akses wilayah yang seringkali hanya dapat dijangkau menggunakan helikopter atau perahu kecil. Hal-hal yang berhasil kita lakukan adalah kita berhasil mengamankan ada barang, ada dokumen, ada orang, ya. Dari barang dulu. Dari barang kita berhasil mengamankan senjata api kurang lebih 29 pucuk. Terus amunisi ada 4.194 butir. Magazin ada 45 buah. Bahan peledak ada 2 buah. Senjata tajam dan termasuk panah ada 93 buah. Lalu dokumen, ada 57 lembar dokumen, dan temuan berita-berita hoaks yang dilakukan oleh kelompok kriminal politik termasuk influencer dari kelompok kriminal bersenjata yaitu Sebi Sambung. Kenapa saya bilang influencer? Dia bukan sebagai narasumber, karena narasumber bukan jubir. Dia bukan juru bicara. Juru bicara itu ketahuan tempatnya, tapi kalau influencer itu tidak ketahuan tempatnya, bisa dilakukan di mana saja. Dan Sebi Sambung hanya merupakan seorang influencer yang pro kepada kelompok kriminal bersenjata. Tahun 2026, Satgas Damai Kartens akan terus memburu dan menangkap KKB karena sangat meresahkan warga, terutama warga dan aparat yang bertugas di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tim penjinak bahan peledak atau Jihandak Brimob Batalion D Merauke melakukan sterilisasi sejumlah gereja di Kabupaten Merauke menjelang pelaksanaan ibadah Natal. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran sterilisasi adalah Gereja Katedral Merauke. Sterilisasi dilakukan secara menyeluruh di setiap sudut ruangan gereja, termasuk ruang utama tempat Uskup Agung memimpin misa, baik misa malam Natal maupun misa hari Natal. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan umat dalam menjalankan ibadah. Komandan Tim Jihandak Brimob Batalion D Merauke, Ibda Hamdan Lim, mengatakan terdapat 4 gereja besar yang menjadi prioritas sterilisasi. Keempat gereja tersebut yakni Gereja Katedral Merauke, Gereja Peniel, Gereja Santo Yosep, dan Gereja Petra. Nah, kita fokus pada pemeriksaan untuk ruangan di dalam gereja, untuk jemaat yang tempat itu beribadah, sama mimbar akan dipakai untuk Pak Pendeta untuk melaksanakan khutbah, dan kita pastikan dalam melaksanakan ibadah bisa berjalan aman. Ada berapa gereja yang menjadi fokus dari Jihandak ini? Untuk hari ini
Ada 4 gereja hari ini yang untuk kami fokus untuk lakukan sterilisasi. Sterilisasi ini merupakan bagian dari upaya pengamanan terpadu guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif selama perayaan Natal di wilayah Merauke. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pertamina mengambil tindakan tegas dengan memblokir 16.800 barcode kendaraan roda 4 yang terindikasi melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Ribuan kendaraan tersebut diblokir setelah ditemukan manipulasi data, termasuk penyalahgunaan QR Code serta modifikasi kendaraan yang tidak sesuai ketentuan. Pemblokiran dilakukan setelah melalui proses evaluasi dan pengawasan terhadap transaksi BBM subsidi yang dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Langkah pemblokiran ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menekan praktik penyelewengan BBM bersubsidi yang berpotensi merugikan negara serta mengganggu ketersediaan pasokan bagi masyarakat yang berhak. Sampai dengan bulan akhir November kemarin, ini yang terdata itu sudah sekitar lebih dari 16.000 yang sudah kita blokir terkait dengan barcode-barcode yang memang ditenggarai ini terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran. Bervariasi sih, tapi kalau memang dominan yang paling banyak pasti kan ini adalah roda 4 ya, karena ketika memang itu mungkin ada melibatkan modifikasi tangkinya pun secara volume juga lebih banyak nanti volume yang memang dibuat dalam tindakan-tindakan yang ilegal tersebut. Pengendara yang diblokir barcode-nya tidak bisa mengisi BBM bersubsidi. Hendra dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kota Jayapura dikenal kaya akan pesona alamnya. Jika Anda berkunjung ke ibu kota Provinsi Papua, terdapat beragam destinasi wisata yang layak untuk dijelajahi. Salah satunya adalah Pantai Palong yang terletak di distrik Muara Tami. Pantai Palong dapat ditempuh sekitar 30 menit dari kawasan Entrop atau kurang lebih 1 jam perjalanan dari pusat kota Jayapura. Akses yang relatif mudah menjadikan pantai ini sebagai tujuan favorit wisatawan lokal maupun luar daerah. Selain menikmati panorama laut dan pasir putih, pengunjung juga dapat merasakan sensasi glamping, yakni aktivitas berkemah dengan fasilitas yang lebih nyaman. Konsep ini menjadikan Pantai Palong pilihan populer bagi wisatawan yang ingin menikmati alam terbuka tanpa meninggalkan unsur kenyamanan. Berkemah di Pantai Palong menghadirkan pengalaman rekreasi yang unik dan menyegarkan, memadukan keindahan pesisir dengan suasana tenang yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Pantai Palong nih dia beda dari pantai yang ada di Jayapura, Kakak. Pertama, dia punya rumput datar, maksudnya dataran rendah kayak gini toh. Jadi kita bisa untuk foto-foto, kita bisa piknik kayak gitu. Makanya kadang anak-anak muda seperti saya tuh pasti suka ke sini untuk lihat view-nya. Kadang kalau cuaca bagus ini dia punya sunset juga bagus. Kita cuma bayar 30.000 untuk motor, 40.000 untuk mobil, aja kita sudah ketemu view seperti ini. Terus kadang juga teman-teman kemah-kemah seperti yang di belakang nih, Kakak. Makanya kita senang sini. Dengan hamparan pasir yang luas serta suara deburan ombak yang menenangkan, area berkemah di Pantai Palong menjadi tempat pelarian yang ideal untuk melepas penat. Pengalaman berkemah di pantai juga memberikan kebebasan bagi pengunjung untuk memilih suasana sesuai keinginan, mulai dari fasilitas lengkap hingga konsep sederhana yang lebih menyatu dengan alam. Kalau yang pertama kita lihat dari segi keamanannya. Kalau di Pantai Palong ini kan kita sudah kerjasama dengan yang punya pantai, yang Ondoavinya, jadi mereka yang jamin keamanannya. Mungkin yang kedua karena jaraknya tidak terlalu dekat dari kota, tidak terlalu jauh juga dari kota. Jadi kita sasarannya biasa perorangan, biasa dari grup,
Biasa dari kelompok macam gereja, kelompok keagamaan, pemuda itu biasa di sini. Dari kantor juga sering di sini. Kalau di Palong jamnya masuk jam 3 sore sampai jam 1 siang. 3 sore. Iya, jadi hitungan satu malam. Besoknya berarti ya. Iya. Paling banyak hari Sabtu, Minggu baru selesai. Iya. Ya? Kalau di sini paling banyak weekend di Sabtu Minggu. Range-nya kita yang paling rendah untuk 4 orang itu 350 sampai yang paling tinggi yang untuk 15 orang itu 900. Tergantung paket yang diambil. Kalau macam yang 3,5 itu cuma dapat tenda, lampu, sama alas duduk, sama tiket campground-nya untuk 4 orang. Kalau yang macam 900 itu dia sudah dapat 4 tenda, kanopi, alas duduk, sama lampu-lampu. Terus ada juga tenda yang tipe yang paling besar itu sudah yang dengan kursi meja. Keindahan alam yang masih terjaga dipadu dengan konsep wisata yang ramah keluarga, menjadikan Pantai Palong sebagai salah satu destinasi wisata yang patut dikunjungi saat berada di kota Jayapura. Tanah Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Beginilah keindahan alam di Pantai Palong yang ada di kota Jayapura. Selain bisa berenang, berwisata, Anda juga bisa menginap di tenda-tenda yang disewakan di tempat ini. Dari Jayapura, Papua, Rian Tanai melaporkan.